Halo, selamat sore, smart listener. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Anda sore ini, smart listener? Ya, dan menemani aktivitas Anda di sore hari ini, kembali saya Mirza Arianti bersama Anda dan kita akan ngobrol-ngobrol ya di sore hari ini ya. Hari ini kita kedatangan tamu spesial, tentu seseorang yang sudah tidak asing lagi ya, smart listener. Sering Anda dengar ceramahnya ya. Dan langsung saja kita sapa. Di sini kita sudah bersama dengan Ustadz HM Azhar Tamanggung, Ketua Basnas Makassar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar, Tak? Alhamdulillah. Seperti biasa menjelang sore berarti sudah lapar ini. Sudah agak lemes-lemes nih, Ustadz. Iya. Ya, dan untuk hari ini Ustadz, kita sudah ada di hari yang ke-24 Ramadan ya, Ustadz ya. Ya. Ya, tentunya di Ramadan ini senantiasa kita menambah ataupun selalu menambah amalan-amalan kebaikan kita ya Ustadz ya. Dan Ramadan ini kan bulan di mana Allah mengobral kebaikan-kebaikan dan peluang bagi kita untuk merebut sebanyak-banyaknya Ya. kebaikan. Sama juga nih sore hari ini Ustadz ya, kita senantiasa untuk memberikan ataupun mengingatkan ya untuk bagaimana bayarlah zakat ya. Hari ini kita berbincang ini mengenai makna zakat dalam Islam Ustadz. Nah, mungkin di awal ini Ustadz bisa memberikan sedikit gambaran ini makna zakat dalam Islam itu seperti apa Ustadz? Silakan. Iya, jadi apa sapaannya nih, pendengar atau Smart listener Ustadz. smart listener. Listener, iya. Jadi smart listener banyak yang salah paham tentang zakat, dikiranya zakat itu adalah kewajiban saja. Yeah. Padahal zakat itu hukumnya wajib tapi kedudukannya rukun. Ya, rukun dengan wajib itu sangat jauh konsekuensinya. Kalau wajib ditinggalkan, ibadah itu tetap sah, cuma ada pengganti. Misalnya kalau wajib haji ditinggal, dia bayar dam. Kalau wajib sholat ditinggal, dia sujud sahwi. Tapi kalau rukun begitu ditinggalkan otomatis batal. Jadi misalnya rukun sholat itu Fatihah. Kalau dia tidak baca Fatihah maka sholatnya otomatis batal dan harus diulangi. Rukun haji misalnya wukuf atau tawaf ifadah. Kalau wukuf tidak dilakukan meskipun dia tinggal setahun di tanah suci tetap tidak sah hajinya. Nah, dalam Islam itu ada 5 rukun. Jadi syahadat, sholat, zakat, puasa, haji. Salah satunya kita tinggalkan, itu tidak berdosa, tapi Islamnya yang batal. Jadi kalau rajin sholat, rajin puasa, sudah haji, tapi dia enggan bayar zakat, Islamnya yang batal. Jadi bukan sekedar berdosa, tapi memang keislamannya batal karena tidak sah karena dia tinggalkan rukun. Bedanya berdosa dengan batal, Islam kalau berdosa nanti meninggal, dia masuk ke neraka menjalani hukuman. Begitu selesai hukumannya bersih, dia pindah kembali ke surga. Jadi pindah dapil dari dapil neraka ke dapil surga. Tapi begitu Islamnya yang batal, dia tidak perlu lagi repot-repot diperiksa di padang mahsyar karena dia otomatis langsung ke neraka, dan begitu sampai di neraka ya khalidina fiha. Ya, khalidina fiha itu bahasa Inggrisnya oppogi. Jadi akan oppok di neraka dan tidak akan keluar. Di situ terus itu khalidina fiha, kekal di dalamnya. Itu bagi mereka yang meninggalkan rukun karena Islamnya batal. Nah, zakat ini rukun, makanya jangan coba-coba kita meninggalkan ini. Kan ada orang yang tidak bayar zakat, ada orang yang tidak mau bayar zakat. Kalau tidak bayar zakat, ya boleh jadi dia memang miskin, boleh jadi dia lupa atau tidak tahu. Tapi kalau tidak mau bayar zakat, ini kafir. Karena dia mampu, dia tahu, dan dia sengaja tidak mau bayar. Itu pentingnya zakat dalam agama ini ya. Oke, Ustadz, ini kan smart listener juga ingin mengetahui ini ya. Kalau selama ini sekarang tanggal 24, maksudnya hari ke-24 Ramadan ya. Nah, untuk amalan-amalan ataupun untuk membayar zakat ini bagaimana Ustadz? Apakah memang jauh-jauh hari sebelumnya atau memang pada saat malam takbiran atau bagaimana? Jadi zakat itu ada 2, ada zakat mal, ada zakat fitrah. Yang berkaitan dengan Ramadan dan Syawal, Idul Fitri itu hanya zakat fitrah. Kalau zakat mal tidak berkaitan.
Zakat mal itu berkaitan dengan haul, jatuh tempo, dan nisab, jumlah minimal. Haulnya itu ada dua, ada haul 1 tahun, ada haul yauma hasodi. Yauma hasodi itu artinya ketika panen. Jadi kalau kita punya uang di bank, haulnya itu 1 tahun. Kita punya emas, haulnya 1 tahun. Tapi petani di kampung itu haulnya ketika panen. Jadi kalau 2 kali tanam padi setahun, berarti 2 kali haul. Setiap panen dia bayar zakat. Itu petani di kampung. Kalau petani di kota malah lebih banyak panennya, dia 14 kali panen. Ya 12 gaji tambah THR dan gaji 13. Maka setiap dia terima gaji itu haulnya dia. Harus dia keluarkan. Nah, khusus di Ramadan ini ada namanya zakat fitrah. Zakat fitrah itu hukum membayarnya ada 5. Jadi ada mubah, boleh, yaitu sejak hari pertama Ramadan. Kemudian sunnah itu sejak akhir Ramadan. Ya, jadi sunnahnya itu kalau sudah selesai, sudah akhir Ramadan, itu sudah sunnah. Kemudian wajibnya itu pada malam takbiran, itu sudah wajib. Afdolnya menjelang Idul Fitri. Kemudian makruh sesudah Idul Fitri sampai terbenam matahari. Jadi kalau ada yang lupa bayar zakat fitrah sudah Idul Fitri masih bisa. Tapi sampai matahari terbenam. Itu tapi hukumnya makruh. Makruh itu artinya dibenci. Kemudian yang kelima, hukum bayar zakat fitrah haram kalau sudah maghrib hari raya. Jadi hari ini kita Idul Fitri, maghrib baru mau bayar, itu ndak diterima lagi, dia haram lagi. Jadi sudah berdosa. Nah, kita menghimbau untuk membayar zakat fitrah jangan menunggu akhir, karena pada masa Nabi dengan sekarang itu tantangannya beda. Kalau masa Nabi memang ketahuan orangnya. Ya, kalau sekarang kita mau coba-coba membawa ke masjid pada malam takbiran, lalu masjid mau menyalurkan dengan jumlah masyarakat yang sekarang sudah banyak, maka itu lebih berat. Sehingga kita himbau kalau bisa di hari-hari inilah, hari 24, 25, 26, 27, kemudian 28, 29 waktunya amil di masjid untuk menyalurkan. Kita juga tidak menganjurkan amil menyalurkan sekarang, karena fungsi utama dari zakat fitrah itu adalah tu'mal masakin, makanannya orang miskin pada hari Idul Fitri. Kita tidak mau di hari raya Idul Fitri ada orang miskin yang tidak masak. Sehingga dibagikanlah beras itu pada menjelang Idul Fitri. Ya, seperti itu. Terus Ustaz, apa sih manfaatnya begitu Ustaz kalau selamanya kita menunaikan zakat ini? Manfaatnya untuk umat Islam ini Ustaz, pertama, kepada kehidupan kita. Pertama yang berzakat sendiri. Kata Allah dalam Al-Quran, khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa sholli alaihim inna salataka sakanul lahum. Kata Allah, ambillah dari harta orang-orang kaya. Jadi hartanya orang kaya sebagai zakat, tutahhiruhum, untuk mensucikan jiwanya. Jadi orang yang bayar zakat itu jiwanya suci, wa tuzakkihim, dan menumbuhkan hartanya. Jadi semakin rajin kita berinfak, bersedekah, berzakat, itu harta semakin tumbuh berkembang. Wa sholli alaihim, dan doakanlah mereka. Tugasnya itu para amil, jadi kami sampaikan kepada para amil. Amil itu petugas zakat. Jadi yang ada di masjid yang menerima, doakan mereka. Inna sholataka sakanul lahum, sesungguhnya doamu wahai para amil itu menenangkan jiwa. Jadi begitu dia sudah bayar zakat, didoakan, jiwanya jadi tenang. Kenapa? Karena kan zakat itu daki. Ya, kalau kita 2-3 hari lah tidak mandi, pasti gerah. Ya, cuma yang jujur itu kan bayi. Makanya bayi kalau gerah pasti menangis. Kalau orang dewasa gerah dia pakai parfum, padahal sesungguhnya dia gerah. Nah, bayi itu ketika dakinya banyak, apa dia gerah, dimandi tenang karena sudah dibersihkan. Nah, ketika kita mau buang air,
kebelet luar biasa, tapi tidak ada tempat buang air. Itu siksanya luar biasa. Begitulah gambaran orang yang sudah punya harta mesti keluar tapi dia tidak keluarkan. Sama dengan orang yang mau sekali buang air besar atau air kecil tapi toiletnya malah ditutup. Ya, atau ada orang yang tidak bisa buang air besar. Itu dia lama-lama ususnya akan meradang, luka, bengkak, dan bisa jadi kemudian jadi tumor atau kanker. Kanker usus. Itulah efek orang yang tidak bisa buang air. Orang yang enggan bayar zakat hakikatnya banyak makan tapi tidak buang air kecil atau tidak buang air besar. Jadi banyak dia makan tapi tidak buang air. Maka yang terjadi nanti kulitnya akan menguning, kemudian bengkak, ginjal rusak, dan yang terjadi ya kalau tidak mati setengah mati. Nah, karena itu keluarkan zakatnya, karena zakat inilah yang akan membuat metabolisme harta itu semakin sehat. Ya, itu gunanya. Kemudian yang kedua, guna untuk orang miskin. Memang zakat ini untuk 8 golongan. Jadi 8 golongan. Kata Allah, innamas shadaqatu lil fuqara. Sesungguhnya zakat itu hanya untuk orang fakir, wal masakin, orang miskin, wal amilina 'alaiha, para amil, wal muallafati qulubuhum, muallaf, wa fir riqab, budak, wal gharimin, orang berutang, wa fi sabilillah, orang yang berjuang di jalan Allah, wa benis sabil, musafir. Dan tidak boleh menambah 9, 10, 11. Hanya 8 saja. Jadi mulai lil fuqara'i sampai wa benis sabil, orang fakir sampai musafir. Tidak boleh ditambah wal mimbari, mimbar masjid, wal karpeti, tidak boleh, apalagi wal ketua yayasani, tidak boleh. Ya, wal ketua pengurusi, tidak boleh, apalagi kalau naik ke wal camati, wal bupati, itu tidak boleh lagi. Jadi hanya boleh ke 8 kelompok. Ya. Jadi hanya 8 kelompok Ya. itu ya Ustaz ya. 8 ini kalau fakir itu adalah orang yang sama sekali tidak punya apa-apa, atau dia ada pekerjaan tapi pekerjaannya tidak memenuhi 1/2 dari kebutuhan pokok. Kalau PBB bilang orang fakir itu, orang miskin ekstrim itu yang penghasilannya per hari maksimal $2. Ya, kira-kira 16 kali 2, 32.000. Jadi kalau ada orang gajinya 30.000 itu orang fakir namanya sehari. Ya, jadi kalau di atasnya fakir namanya miskin. Yang gajinya, penghasilannya tidak memenuhi kebutuhan. Jadi kalau kebutuhannya 2 juta, gajinya 1.990.000, itu masih miskin. Karena belum cukup untuk kebutuhan pokoknya. Ya. Biasa juga ada yang bilang begini, Mbak, saya berarti miskin Ustadz karena saya gajiku 10 juta, kebutuhanku 15. Itu bukan orang miskin namanya, orang tale-talekan itu. Ya, yang gaya hidupnya. Yang ketiga, amil. Amil ini petugas zakat yang diangkat oleh pemerintah. Jadi masjid yang bikin SK pengumpul zakat itu bukan amil. Yang amil itu yang di-SK-kan oleh Basnas. Beda panitia. Kalau panitia yang di-SK-kan pengurus, dia boleh mengurus zakat, mengumpul dan menyalurkan, tapi tidak boleh mengambil sedikit pun dari harta zakat. Gitu ya, jadi tidak boleh. Kapan diambil misalnya 1 liter, dia makan, itu makan bara api. Dia makan harta haram. Kalau amil, dia punya hak 1/8 dari zakat yang terkumpul. Ya, yang keempat, wal muallafati qulubuhum. Muallaf ini ada 3. Pertama, orang yang baru masuk Islam. Yang kedua, orang yang diharapkan masuk Islam. Yang ketiga, orang yang dikhawatirkan keluar dari Islam. Jadi yang kita paham selama ini kan muallaf itu, muallaf iya baru masuk Islam, padahal itu salah satu. Kalau ada orang non-muslim, kelihatannya dia kayaknya tertarik ini sama Islam. Kalau kita pengajian di masjid, datang tong bawa kue. Kalau ada orang takziah, ikut tong datang duduk paling depan. Bahkan saking maunya pakai kerudung, taplak mejanya nak pakai. Ya, karena mau tong pakai kerudung. Kayaknya ini tertarik ini. Ini perlu disentuh dana zakat. Yang ketiga, yang dikhawatirkan pindah agama. Jadi orang Islam. Dari mana tahu dia orang Islam? Namanya.
Iya, Ustaz. Nama tak Iya. siapa Pak? Muslimin. Iya. Kalau adeta muttaqin. Kalau yang sepuputa mukhlisin. Jadi Iya. orang Islam semua. Tapi dia miskin dan tinggal di tengah-tengah perkampungan orang non-muslim. Sementara di perkampungan mereka setiap minggu ada pembagian sembako dari gereja misalnya atau dari pura, dari vihara. Iya. Nah, kita tidak. Nah, ini kalau tidak diperhatikan ini bisa jadi pindah agama. Ini namanya mu'allab. Mu'allab itu orang yang perlu dijaga hatinya Oke. supaya dia tidak pindah. Yang kelima wafir riqab, budak. Nah, ini hampir di Makassar tidak ada karena dunia kan sudah menghapus perbudakan. Yang keenam ini wal gharimin. Gharim ini orang yang berutang. Tapi utangnya kebutuhan pokok. Kebutuhan pokok itu kita batasi 3. Pertama sakit, jadi biaya rumah sakit. Yang kedua makanan. Iya. Yang ketiga pendidikan. Iya. Kalau ada orang berutang karena anaknya tertahan ijazahnya, itu harus kita bantu. Oke, iya. Kalau ada orang berutang karena suaminya masuk rumah sakit atau istrinya atau anaknya, itu kita harus bantu. Ya, memang kalau orang miskin, alhamdulillah kan sudah dijamin gratis BPJS. Cuma sayangnya kalau orang masuk rumah sakit yang ditanggung BPJS itu yang sakit, penjaganya tidak. Padahal yang banyak makannya itu penjaga. Jadi penjaga itu yang kuat makan. Makanya kadang-kadang berutang itu bukan orang sakit berutang, yang menjaga ini. Nah, itu dibantu. Kalau kenapa berutang, dia tidak ada pembeli berasnya. Kayak kami tadi pagi ini dapat informasi di Kampung Sapana di jembatan kedua di itu ada orang yang sudah 1 minggu tidak makan, tidak ada berasnya, dan kami baru tahu. Ini tim turun di lapangan ini sekarang untuk mengeksekusi, memberikan bantuan, dan kita cari tahu apa penyebabnya. Kenapa RT-nya ini berdosa ini, mestinya dia cepat karena kita sudah tangkap, harusnya kita itu nomor Basnas itu di mana-mana kita sampaikan kalau ada warga, tidak boleh ada warga Makassar yang tidak makan. Itu misi visinya Basnas. Ya, itu gharimin. Kalau dia berutang karena cicilan mobil, cicilan kartu kredit, cicilan gonta-ganti handphone, itu bukan gharimin namanya, gharimi. Nah, jadi kita tidak bantu kalau gharimi, yang kita bantu ini yang gharim. Yang ketujuh wa fi sabilillah, para pejuang di jalan Allah. Ini kalau sekarang ini contohnya tukang mandi jenazah, guru-guru mengaji kampung, marbot masjid, tukang gali kuburan, orang yang sekolah, orang yang sekolah itu fisabilillah. Kita kasih beasiswa. Yang kedelapan wabdis sabil musafir. Hanya ini yang 8 yang bisa mendapatkan dana zakat. Oke, Ustadz, kalau untuk saat ini untuk pengimpunan zakatnya, hal yang dilakukan saat ini dari Basnas seperti apa, Ustadz? Jadi kita sekarang dengan ASN itu payroll setiap bulan. Kemudian Polres Pelabuhan itu 100% personilnya yang muslim, itu setiap bulan 2,5%. Kemudian pengusaha-pengusaha, person-person kita buka selebar-lebarnya, dan alhamdulillah kita sebulan itu sudah bisa menginput zakat infak itu antara 600 sampai 1 miliar per bulan. Kami masuk dulu tahun 2001 itu penginputannya itu antara 100 sampai 200 juta. Alhamdulillah sekarang naik dari 600 juta sampai 1 miliar. Sebulan itu naik turun. Ya. Jadi kami menghimbau kepada para muzaki. Kan di Makassar itu ada 3 golongan. Ada berkaitan dengan Basnas. Yang pertama yang rajin bayar zakat itu namanya muzaki. Yang kedua yang menerima bantuan, menerima zakat namanya mustahik. Yang ketiga yang enggan bayar zakat namanya muzekke. Nah, muzekke ini yang perlu ini. Disentuh hatinya, yang perlu disentuh. Kalau semua muzekke berubah menjadi muzaki, maka ada satu efeknya, yaitu kita akan kesulitan mencari orang miskin di Makassar. Dan itu mimpi kami, bahwa bagaimana zakat itu menjadi gaya hidup. Sehingga orang duduk di warkop, sudah makin bayar ke zakat tak? Jadi dia menjadi perbincangan sehari-hari. Karena kami sekarang ada tukang ojol, ada ojek online yang setiap bulan dia berzakat. Dia berzakat itu rata-rata antara 300.000
Saya bilang dari mana? Dia bilang untung dari anunya dia selalu ambil 2,5%. Dia akhirnya dia 300.000. Jadi dan dia rutin karena dia bilang sejak saya berinfak rutin di Basnas itu Ada manfaat yang dirasakan itu juga. penumpangnya bagus, Tambah banyak. ya. Kadang-kadang dia kan online itu ojol itu kan ilmu tawakal yang luar biasa. Jadi kalau orang mau belajar tentang rezeki, pingin nongkrong di tongkrongannya ojol. Dia duduk di situ 10 orang dengan handphone, ada orang pesan, dia tidak tahu kepada siapa ini masuk. Sistem. Ya, itulah rezeki. Jadi tidak bisa, tunggu dulu, jangan dulu kau, karena saya duluan di sini. Tidak, kadang-kadang yang baru datang tapi dia yang nyantol di sistemnya, di handphonenya. Itulah rezeki. Jadi rezeki itu sudah ditakar dan tidak mungkin tertukar. Ustadz, jadi kalau semuanya memang smart listener ini ingin menyalurkan zakatnya melalui Basnas, itu seperti apa Ustadz? Kita ada macam-macam metode. Boleh langsung ke Basnas, boleh kita jemput di jalan apa itu kalau Basnas di Jalan Teduh Bersinar, samping kantor Dukcapil. Jalan Teduh Bersinar, kantor Dukcapil, nomor 5 Makassar. Jadi boleh datang langsung, boleh dijemput, boleh via rekening. Ada kris, ada ini. Kalau rekening kita ada BSI 112 116 1124. Ya, 112 116 1124. Ya. Itu untuk nomor rekeningnya Ustaz ya. Untuk rekening. Jadi boleh menelpon, ya, boleh japri saya. Mau ambil zakatnya ini. Tolong dijemput zakat, itu tim meluncur. Kami tadi habis duhur menjemput zakat seorang muzaki 80 juta. Itu zakat. Ya, itu ya Ustadz ya. Jadi ini sangat dimudahkan ya kalau semuanya smart listener juga ingin membayar zakatnya melalui Basnas ini, itu bisa WhatsApp ya, dan nanti ada anggota yang boleh akan sebut nomor? Boleh saya Ustadz. Nomor ini atau nomor handphone? Nah, ini telepon sudah bunyi-bunyi nih, acara berikutnya. 0811 443 708. Diulang lagi Ustaz. 0811 443 708. Iya. Oke Ustaz. Sebagai closing statement kita Ustaz, mungkin satu ini lagi Ustaz ya, sebagai closing statement. Jadi saya mau ucapkan begini kepada seluruh masyarakat. Senyuman kepada orang lain itu adalah sedekah, tapi lebih bagus kalau sedekah tak yang membuat orang lain tersenyum. Ya, jadi mari kita berzakat, salurkan zakatnya, karena biar kita bangun masjid sampai 1000 masjid, kalau kita lupa bayar zakat, tetap harta itu akan menyeret kita masuk ke neraka jahanam. Jadi segera ya untuk bayar zakat ya. Kalau bisa jangan menunggu sampai pas malam takbiran, tapi bayar dari sekarang ya. Sekali lagi terima kasih Ustaz untuk informasinya Ustaz. Minta maaf ini buru-buru. Pada waktunya longgar waktu bisa lebih lama ini. Saya itu penggemar Smart FM kalau di jalan dulu malam pulang ceramah, karena biasanya ada tips-tips yang disampaikan oleh para pakar-pakar kita. Oke, terima kasih Ustaz ya informasinya ya. Dan smart listener, demikian untuk perbincangan kita bersama dengan Ustadz HM Azhar Temanggung, Ketua Basnas Makassar. Dan sekali lagi terima kasih Ustadz untuk hadirnya di studio. Ya, dan smart listener, demikian untuk perbincangan kita di sore hari ini. Saya Mirza Arianti dan juga ada Ustadz Azhar Temanggung di sini. Kami pamit. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.